biasakan kita merenungi kesalahan kita dan dosa kita. Pertama, kita harus menyadari kalau kita ada dosa. Sebab syaratnya tobat itu kan sederhana. Syarat tobat adalah an-nadamah, ada penyesalan. Sampai dikatakan bahasanya, baginda Nabi menyebutkan at-taubatun nadamatu. Yang namanya tobat adalah nyesel. Lah kita ini faham nyesel itu kayak apa sih? Nyesel bukan kalimat terucap. Tapi nyesel adalah rasa di hati yang menggigit, yang mencabik-cabik hati kita di saat kita mengalami satu kejadian. Bahkan mungkin antang punya pengaruh kepada anggota tubuh kita. Contoh nyesel yang sangat jelas adalah kita tidak punya uang kecuali itu. Itu uang satu-satunya untuk kebutuhan semuanya. Kemudian kita bawanya teledor di saku. Kemudian uang satu-satunya untuk makan anak-anak kita, untuk ini semuanya. Tak taunya uang itu jatuh dan hilang. Coba. Dan jumlahnya juga banyak untuk kebutuhan anak kita. Hilang. Dan mencari penggantinya susah. Lalu menyesal, ya Allah, ya Allah. Koceknya kalau itu robek dia marah-marah sama kocek dan seterusnya. Rasa nyesel tuh kayak begitu tuh. Mustahil dia akan ngulangi masukkan duit di kocek itu. Mungkin setiap melihat kocek itu dia gelisah. Gara-gara kau wahai kocek duit jatuh. Lah nyesel tuh begitu. Permasalahannya sekarang ini orang bicara tentang tobat tidak pernah menyadari nyesel tuh kayak apa. Sebagai syarat sahnya tobat, nyesel tuh gimana sih? Nangis. Bukan, orang bisa saja nangis, memang ada sebagian orang memang on off nangisnya itu gampang. Cek itu langsung nangis bisa. Memang tanda, iya, Nabi menyebutkan tangis itu perlu sebagai tanda ada penyesalan, tapi belum tentu semua menangis adalah berangkat dari penyesalan. Nyesal yang sesungguhnya, bahkan mungkin orang menyesal tidak bisa menangis, tapi dia nyesalnya luar biasa. Jadi kita tuh sadar nyesel tuh kayak apa. Dan mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang penyesalan ini. Dan masih banyak pembahasan. Urusan suami istri belum kita bahas, dan itu sangat penting untuk kelestarian pendidikan nanti. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Tapi sekarang masalah menyesalnya yuk kita pastikan. Tobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Makanya sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ketahuilah pengampunan Allah lebih agung dari itu semuanya. Tapi catatannya kita menyesal dulu. Kemudian kedua, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Kalau itu urusan dengan Allah. Kalau dengan manusia kita harus segera minta maaf kepada yang bersangkutan. Akan tapi lihat, kita lihat penyesalan. Kalau ingin surga ya dengan bertobat. Wasari'u ila maghfiratin, dengan bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang benar-benar tobat, lihat. Jadi pendosa. Jadi yang menjadi orang baik, orang mulia di surga bukan saja orang yang kerjanya baik terus, tapi bisa saja pendosa, dia melakukan salah, kemudian dia menyesal, lalu tobat yang sesungguhnya. Ajib, tobat dari dosa, tampaklah sifat Allah At-Tawwab yang Maha Pengampun. Lalu kemudian apa? Allah akan mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hambanya yang bertobat. Nah ini sekarang kita perlu membahas bagaimana tobat. Jadi menghadirkan penyesalan inilah yang akan membentengi kita untuk penyesalan yang sesungguhnya itu yang akan menjadikan seseorang memenuhi syarat yang berikutnya. Ada syarat tobat adalah meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, kemudian menyesal. Sehingga dikatakan hadis an-nadamah, menyesal. Nah, kalau sudah nyesel secara otomatis dia akan meninggalkannya. Kalau nyesel secara otomatis dia tidak ingin mengulanginya lagi karena nyesel. Selama ini bukan itu, nyesel itu nggak pernah dibahas dengan serius, hanya paham saja, suruh menghafal, suruh menjalat ujian. Syarat tobat adalah menyesal, meninggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, gampang. Tapi dia belum pernah belajar menyesal bagaimana. Dan penyesalan ini akan muncul, ini perlu belajar. Penyesalan itu akan muncul kalau mengerti pentingnya sesuatu tersebut dihubungkan dengan akibat setelah ini. Kenapa dia menyesal duitnya hilang, kok sampai sedih banget?
Karena dia tahu duit itu sangat diperlukan untuk keluarganya. Coba kalau orang duitnya banyak dan di mana-mana, duitnya miliaran, yang datang jatuh 2 juta jatuh, ya masih banyak yang lainnya. Kenapa? Dia tidak terlalu membutuhkan uang 3 juta, 5 juta. Tapi kalau orang uangnya hanya 5 juta, ngerti pentingnya uang itu, maka lihat, nyesel dia. Sama kita ini. Makanya dihubungkan dengan keimanan tobat ini. Gimana kita menyesal yang sesungguhnya? Mata melihat yang haram, lisan berucap yang haram, telinga dengar yang haram, dosa anggota tubuh kita, dosa syahwat kita ini. Kita harus menanggi hukumannya di hadapan Allah ini. Kalau kita punya iman kepada Allah, kemudian harus muncul rasa takut di hati kita. Bagaimana rasa takut yang sesungguhnya? Hukuman Allah lihat di alam barzah. Kita punya iman atau tidak dengan alam barzah? Ada seksa di alam barzah nanti. Belum lagi di padang mahsyar. Akan tampak semua orang dengan amalnya. Si pezina akan tampak dengan zina. Pemakan riba akan tampak itu semuanya. Makan harta anak yatim akan tampak itu semuanya. Yang zalim kepada saudara akan tampak semuanya. Ini belum di neraka jahanam, belum. Di perjalanan di padang mahsyar dia akan tersiksa dengan dosa-dosa yang dibawa. Bukan sehari 2 hari. Sebagian mengatakan 50.000 tahun. Atau jangka yang panjang, lebih banyak, maka 1000 sehari pada masa itu adalah waktu yang lama bagi sehari-hari kita. Jadi waktu yang panjang sekali perjalanan di padang mahsyar itu. Na'udzubillah, lihat, tersiksa dengan dosa-dosanya. Di alam barzah bagaimana? Terhinakan di alam barzah. Dibangkitkan di padang mahsyar, terhinakan. Nyebrang sirat pun tidak sukses, masukkan neraka jahanam, dan takutlah kepada Allah. Jangan ngentengin urusan dosa. Kalau urusan dengan Allah, kan Allah Maha Pengasih. Kenapa kok kita lebih mementingkan kesombongan? Berdamai segera dengan Allah. Ayo menghadap kepada Allah. Sesali dosa, sesali dosa, sesali dosa. Segede apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih agung. Syaratnya nyesel.